Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa berkumpul untuk melaksanakan proses pembelajaran. Sebelum kita belajar pada materi, kita akan membacakan doa belajar bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Materi, Ibu akan menjelaskan CP-nya terlebih dahulu ya. Pada akhir fase B, pada elemen Al-Quran Hadis, peserta didik mampu membaca surah-surah pendek atau ayat Al-Quran dan menjelaskan pesan pokoknya dengan baik. Peserta didik memahami hadis mengenai kewajiban sholat dan memelihara hubungan baik dengan sesama, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, pertama, setelah mengamati potongan ayat Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, pada PowerPoint peserta didik dapat membaca Quran Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman dengan tartil, mengartikan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman dengan benar, menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman dengan rapi. 4. Mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman dengan lancar. 5. Menerangkan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. 6. Menyimpulkan isi hadis keragaman dengan benar. Dan 7. Mengimplementasikan isi hadis keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk materi ya. Materi yang akan dibahas yaitu materi tentang keragaman, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis keragaman. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ibu akan membacakannya dan anak-anak nanti mengikutinya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Selanjutnya, kita akan mengartikan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu dan di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Selanjutnya, silahkan anak-anak tulis ya Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, kalau sudah ditulis, ayo hafalkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13-nya, kemudian lakukan bersama temanmu secara bergantian ya. Selanjutnya, pesan buku Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa manusia itu tercipta dengan aneka ragam ya. Ini adalah anugerah Allah yang patut kita syukuri dari perbedaan jenis kelamin, bentuk fisik, macam-macam sifat, keragaman, dan perbedaan adalah sunatullah yang telah sengaja Allah ciptakan. Sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Keragaman dan perbedaan itu bukan menjadikan suatu perselisihan ya, tetapi itu menjadikan kita untuk saling mengenal ya, saling tolong-menolong.
tapi dicari titik persamaannya dan mengantarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati. Perbedaan bangsa, suku, dan warna kulit bukan penentu kemuliaan ya. Yang menentukan kemuliaan seseorang di mata Allah adalah ketakwaannya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang hadis keragaman. Yuk, kita baca bareng-bareng. Dasani man sami'a khutbata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasati ayami tasyriki faqala ya ayuhan nasu ala inna rabbakum wahidu wa inna abaukum wahidu ala la fadla li arabi ala ajami wa la li ajami ala arabi wa la ahmaru ala aswada wa la aswada ala ahmaru illa bittaqwa aballagtu qalu balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana artinya? Telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah di tengah-tengah hari tasyrik. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, Rob kalian satu dan ayah kalian satu, maksudnya Nabi Adam. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Azam atau non-Arab. Dan bagi orang Ajam atas orang Arab tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam. Bagi orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan?" Mereka menjawab, "Ya benar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan." Hadis riwayat Ahmad. Nah, di tengah keragaman itu maka manusia diminta untuk saling berlapang dada ya dan bertegang rasa. Manusia sebagai wakil Allah di atas bumi mendapatkan mandat untuk mengelola dan menjaga kelestarian planet ini. Dalam rangka itu, manusia mencipta suasana harmoni dan damai, berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan ya. Jadi intinya meskipun kita berbeda, tapi kita tetap bersaudara. Ya, kesimpulannya untuk pertemuan kali ini yaitu keragaman dan perbedaan adalah sunatullah yang telah sengaja Allah ciptakan sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Baik perbedaan fisik, jenis kelamin, agama dan suku dan budaya semuanya sama di mata Allah. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Ya. Nah, untuk refleksinya, anak-anak apakah setelah mendengar penjelasan pada surat Al-Hujurat dan hadis keragaman bisa dipahami? Baiklah, untuk selanjutnya, apakah ada materi yang telah disampaikan ada yang tidak jelas atau yang tidak dipahami? Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.